Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal dari kelas HK20E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata kuliah Hukum Tata Negara, yaitu tentang dinamika negara hukum Indonesia antara Riset dan Rule of Law. Langsung saja, berkaitan dengan berlakunya sistem hukum, umumnya dimaksudkan untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi dalam persinggungan kehidupan sosial masyarakat. Jadi, hukum dan segala yang melingkupinya menjadi salah satu penentu terciptanya kehidupan yang aman dan bahagia dalam suatu masyarakat. Keberadaan sistem hukum baik pada subsistem peraturan dan subsistem peradilan sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana menertibkan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, melainkan juga menjadi sarana atau wadah yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan hukum dalam satu kesatuan diperlukan kesatuan sinergi antara unsur-unsur yang terkandung dalam sistem hukum, seperti peraturan, peradilan, pelaksana hukum, dan partisipasi warga masyarakatnya itu sendiri. Menurut Lauren M. Friedman, beliau membagi unsur-unsur sistem hukum dalam 3 jenis, yaitu sebagaimana berikut. Pertama, substan atau substansi hukum, yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah struktur atau struktur hukum, yaitu tingkatan atau susunan hukum. Pelaksana hukum bisa disebut juga peradilan atau lembaga-lembaga hukum atau pembuat hukum. Ketiga, yaitu legal kultur atau kultur hukum, merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya atau kebiasaan-kebiasaan, atau bisa disebut juga opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, atau juga bisa disebut cara-cara bertindak, atau bisa disebut juga berpikir, bersikap baik pada dimensi untuk membelokkan kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kemudian ada konsep negara hukum di Indonesia. Konsep tentang negara hukum menurut Days, yang lebih dikenal dengan sebutan Rule of Law, akhirnya mengilhami aliran penyelenggaraan pemerintahan di Inggris dan juga negara-negara yang memiliki hubungan historis yang erat dengannya, seperti halnya Amerika Serikat yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan negara-negara Anglo-Saxon. Bentuk negara hukum yang dikemukakan Days tersebut memuat 3 unsur pokok, yaitu meletakkan supremasi hukum ada dalam setiap kegiatan penyelenggaraan negara. Kemudian untuk dapat supremasi hukum itu sendiri, maka dilakukan adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Sedangkan pada unsur yang terakhir, Days menganggap bahwa jaminan terhadap hak-hak manusia bukan saja ditegaskan oleh konstitusi, tetapi juga dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan. Ada 3 tipe negara hukum dalam perspektif riset. Pertama, yaitu tipe negara hukum liberal. Dari namanya saja, negara hukum liberal ini dikenal sebagai jiwa liberal pada zaman liberal, yang tidak lain hanya mempertahankan dan melindungi
ketertiban sosial ekonomi berdasarkan asas laissez-faire atau dalam bahasa Perancis disebut asas biarkan apa adanya. Kemudian yang kedua adalah tipe negara hukum formil. Negara hukum formil ini mendapatkan pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu harus berdasarkan undang-undang atau bisa tipe negara hukum formil ini mengandung asas legalitas. Kemudian ketiga, tipe negara hukum material. Tipe negara hukum material ini sebenarnya sama saja dengan tipe negara hukum formil. Namun perbedaannya pada negara hukum material ini mengandung asas oportunitas, di mana jika pemerintah menyimpang dalam melakukan tindakan menyimpang dari undang-undang tetapi dengan tujuan untuk kebaikan rakyatnya itu sendiri, maka itu diperbolehkan. Ada konsep negara hukum di Indonesia. Konsep hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dianut oleh kelompok Anglo-Sakson dan Eropa kontinental. Karena pada kedua kelompok tersebut konsep negara hukum didasarkan pada paham liberal individualistis, sedangkan negara hukum Indonesia didasarkan pada pandangan hidupnya sendiri, yaitu Pancasila. Perbedaan lainnya terletak pada masalah kedudukan individu terhadap masyarakat dan hak serta kewajiban individu terhadap masyarakat. Kemudian ada hubungan negara hukum dengan demokrasi. Hubungan antara negara hukum dengan demokrasi dapat dinyatakan bahwa negara demokrasi pada dasarnya adalah negara hukum. Negara hukum hanyalah satu ciri dari negara demokrasi itu sendiri. Fran Magnis Suseno menyatakan adanya 5 gugus ciri hakiki dari negara demokrasi. Pertama, negara hukum, pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan terakhir adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Negara hukum di Indonesia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan konsep negara hukum lainnya, baik konsep Rigstate maupun konsep rule of law. Negara hukum Indonesia memodifikasi unsur-unsur negara hukum dalam konsep Rigstate maupun konsep rule of law sesuai dengan cita hukum negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Operasionalisasi dari konsep negara hukum Indonesia dituangkan dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang 1945 merupakan dasar negara yang menempati posisi sebagai hukum tertinggi dalam tertib hukum atau legal order Indonesia. Nah, itulah kesimpulannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.